Siapa yang bisa ini, eee, merekamnya? Langsung disimpan ke komputer masing-masing bisa nggak? Dawin bisa Ibu. Iya, aku coba Bu. Siapa namanya? Winda Bu. Sudah direkam? Bentar Bu. Iya. This meeting is being recorded. Udah bisa ya? Ya kita tunggu sebentar lagi, kalau masih ada temannya yang mau join ya. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Ibu. Bu, terdengar Bu. Sudah terdengar Bu. Kita mulai saja ya. Jadi untuk hari ini kita bahas materi berkaitan dengan kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fase yang nantinya akan kita gunakan sebagai materi pada ujian di minggu ini ya, ujian pertama di minggu ini. Nah, pada pertama di sini berkaitan dengan kesetimbangan kimia, ada beberapa sedikit materi yang saya ulang ya, yang kira-kira penting untuk kalian pahami. Nah, di sini pertama adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu disimbolkan dengan huruf K besar ya, yang mana untuk mendapatkan nilai tetapan kesetimbangan itu adalah dengan membagi aktivitas yang ada di bagian produk
dipangkatkan dari koefisiennya dibagi dengan aktivitas yang ada di bagian reaktan, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini contohnya adalah reaksi A plus B menjadi C plus D, yang mana masing-masing ada koefisiennya ya. Nah, untuk mencari nilai K itu adalah aktivitas C dipangkatkan koefisien C kecil dikali dengan aktivitas D pangkatkan koefisien D kecil dibagi dengan aktivitas A dipangkatkan A kecil dikali dengan aktivitas B pangkatkan koefisiennya B kecil. Nah, jadi seperti ini untuk mencari nilai ketetapan keseimbangan. Nah, aktivitas itu apa? Bisa dalam bentuk tekanan, bisa juga dalam bentuk konsentrasi ya, bergantung dari data yang diketahui. Jadi di sini sudah disebutkan, misal kalau dalam bentuk padatan kita anggap nilai aktivitasnya itu 1, sehingga biasanya tidak diabaikan ya. Jadi kalau ada dalam bentuk padatan biasanya diberikan langsung angka 1. Nah, kemudian kalau fasenya itu adalah senyawanya fase gas, biasanya bisa dalam bentuk tekanan ataupun juga dalam bentuk konsentrasinya. Gitu ya. Nah, di sini untuk nilai K. Jadi cuma sedikitnya terus semuanya tuh yang itu. Ya, jadi untuk mencari tetapan keseimbangan itu terbagi menjadi 2, ada nilai Kc dan ada nilai Kp. Nah, Kc itu apa? Kc itu ketika yang dimasukkan ke dalam aktivitas-aktivitas ini merupakan molaritasnya. Nah, kalau Kp berarti yang dimasukkan dalam aktivitas-aktivitas ini adalah tekanan parsial dari masing-masing senyawa. Seperti itu ya. Jadi kalau Kc itu dalam bentuk konsentrasi, kalau Kp itu dalam bentuk tekanan parsial. Jadi biasanya kalau Kc itu ketika senyawanya bisa dalam bentuk fase gas ataupun dalam bentuk larutan. Kalau tekanan parsial biasanya senyawanya itu dalam bentuk fase gas. Nah, jadi tadi ada tetapan keseimbangan yang simbolnya itu Kc dan Kp ya. Jadi kalau Kc itu yang dimasukkan dalam bentuk molaritasnya, kalau Kp yang dimasukkan adalah tekanan parsialnya. Nah, jadi contoh di sini adalah reaksi dari A, kemudian nanti akan dihasilkan B. Keduanya dalam bentuk fase gas. Nah, untuk mencari Kc itu adalah konsentrasi B dipangkatkan B kecil ya, karena koefisien B adalah B kecil, dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan A kecil, gitu. Nah, kalau mencari Kc, itu adalah yang dimasukkan adalah tekanan parsialnya. Jadi di sini adalah tekanan parsial B dipangkatkan B kecil, dibagi dengan tekanan parsial A dibagi dengan A kecil, gitu ya. Jadi dengan menggunakan reaksi ini untuk mencari Kc dan Kp adalah sebagai berikut. Intinya kalau mencari Kc itu adalah yang bagian produk dibagi dengan bagian reaktan, molaritasnya ya. Kemudian nanti dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, kalau Kp yang dimasukkan adalah yang di bagian produk itu adalah tekanan parsialnya dibagi dengan yang di bagian reaktan adalah tekanan parsialnya juga. Nah, kemudian hubungan antara Kc dan Kp, kalau dijabarkan seperti ini ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama lalu, gitu ya, pas pertemuan pertama, di beberapa minggu lalu, maka di sini kita langsung saja ya, bahwa hubungan antara Kp dan Kc adalah sebagai berikut. Jadi kalau Kp itu adalah Kc dikali dengan R ya, di sini itu R 0,0821 kali T. T-nya adalah suhunya dalam bentuk Kelvin dipangkatkan delta N. Nah, delta N ini merupakan selisih koefisien di bagian produk dikurangi dengan koefisien yang ada di reaktan. Nah, jadi yang kalian perlu pahami adalah mencari nilai Kc dan Kp gitu ya. Kalau Kc yang dimasukkan adalah molaritasnya, yang di bagian produk dulu dibagi dengan bagian reaktan. Kemudian kalau Kp adalah tekanan parsialnya yang dimasukkan di bagian
produk dibagi dengan bagian reaktan. Hubungan antara Kc dan Kp adalah sebagai berikut. Nah, di sini dicontohkan ya, contoh soal yang pertama, diminta mencari nilai Kp, reaksinya adalah reaksi nitrogen ditambah 3 hidrogen menghasilkan 2 NH3 atau amonia. Yang mana nilai Kc-nya itu 1,2 pada suhu 375 derajat Celcius. Nah, untuk mencari nilai Kp, kita gunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. R-nya itu dalam bentuk 0,0821, T-nya dalam bentuk suhu, yaitu suhunya dalam satuan Kelvin. Delta N adalah selisih koefisien di produk dikurangi dengan koefisien di reaktan. Nah, Kc-nya sudah diketahui ya 1,2, kemudian dikali dengan R-nya 0,0821 dikali dengan suhunya diubah dari bentuk Celcius ke Kelvin, jadi 375 plus 273, kemudian delta N-nya ini adalah selisih dari koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Nah, di sini koefisien yang ada di produk adalah 2, gitu ya, 2 dikurangi dengan yang ada di reaktan adalah 1 ditambah 3. Tuh. Nah, sehingga dihasilkan nilai Kp-nya adalah sekian. Kalau tugas yang saya berikan di tugas 1 kemarin, itu adalah sebaliknya. Jadi kalau yang di soal ini yang ditanya adalah Kp ketika diketahui Kc ya. Jadi Kc-nya sudah diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah Kp. Nah, kalau untuk tugasnya sebaliknya. Jadi yang diketahui adalah Kp-nya, nilai Kp-nya 0,141, kemudian yang ditanyakan adalah nilai Kc-nya ya. Jadi sebaliknya. Nah, untuk rumusnya sama ya, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, kalau yang dicari Kc berarti ya tinggal Kc sama dengan Kp di sini ya, Kp dibagi dengan RT pangkat delta N. Nah, Kp-nya sudah diketahui bahwa Kp-nya adalah 0,4141 ya. Jadi kan reaksinya adalah sebagai berikut, nilai Kp-nya 0,141, sehingga Kc sama dengan 0,141 dibagi R-nya 0,0821, T-nya dalam bentuk Kelvin, 25 derajat Celcius menjadi Kelvin, berarti ditambah dengan 273, sehingga dihasilkan 298 Kelvin. Nah, delta N-nya itu adalah selisih koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Di sini untuk reaksinya adalah 2N2O4 menjadi 2NO2. Nah, jadi koefisien di produk adalah 2, kemudian koefisien di reaktan adalah 1. Sehingga delta N adalah 2 dikurangi 1. Sehingga Kc adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk Kc-nya ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, materi pertama yang perlu kalian pahami berkaitan dengan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan tadi ada 2, yaitu adalah Kc dan Kp. Tergantung dari data yang dimasukkan. Kalau data yang dimasukkan adalah molaritas, berarti itu adalah Kc ya. Kalau yang dimasukkan adalah tekanan parsial dari masing-masing, maka adalah Kp itu. Nah, kemudian hubungan antara Kp dan Kc adalah sebagai berikut. Kp itu sama dengan Kc, R-nya 0,0821, T-nya dalam bentuk suhu dalam bentuk satuan Kelvin, delta N adalah perbedaan koefisien di produk dikurangi dengan reaktan. Nah, seperti itu. Kemudian materi kedua berkaitan dengan kesetimbangan kimia, yaitu adalah ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia berdasarkan prinsip Lekatelier,
Di sini, ketika ada gangguan berupa konsentrasi, tekanan, volume, nah ini akan mengganggu arah dari kesetimbangan kimia tersebut. Kemudian temperatur itu berpengaruh terhadap, ketetapannya ya. Nah ini nanti berbeda-beda hasilnya. Kalau suhunya berbeda maka, tetapan kesetimbangan kimianya akan berbeda. Nah, di sini bagaimana pengaruh dari perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan kimianya ya. Nah, jadi di sini menunjukkan ketika adanya, penambahan produk atau penambahan, dari sisi produk ya, di sisi sebelah kanan, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, jadi ketika, salah satu bagian produk ini dinaikkan, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah kiri atau ke arah pembentukan reaktan gitu ya. Nah, di sini ketika produknya diturunkan atau reaktannya dinaikkan. Nah, jadi ketika salah satu reaktannya itu ditambahkan jumlahnya ya, konsentrasinya dinaikkan, maka, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Jadi kesimpulannya ya, jadi ketika ada perubahan dari konsentrasi, nah di mana letak, penambahan konsentrasinya, maka reaksinya itu adalah reaksi ke arah sebaliknya. Jadi ketika konsentrasinya dinaikkan di sebelah kiri, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi di bagian sebelah kanan ini dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, di sini contohnya, pada suatu penelitian ya atau eksperimen, diperoleh konsentrasi pada saat kesetimbangan ya. Jadi ketika pada saat kesetimbangan itu sudah tidak ada perubahan lagi ya. Jadi di sini konsentrasi pada saat kesetimbangan adalah, sebagai berikut gitu ya. Jadi nitrogennya 0,683 molar, hidrogennya 8,8 dan, amoniaknya 1,05 molar. Nah kemudian, eee, pada suatu ketika ada salah satu, senyawa yang ditambahkan konsentrasinya. Di sini amonia ditambahkan konsentrasinya, yang awalnya adalah 1,05 menjadi 3,65. Jadi di sini, adanya perubahan konsentrasi. Ya, jadi ada perubahan konsentrasi dari amoniaknya atau NH3-nya yang awalnya pada saat timbangan itu 1,05, kemudian dinaikkan menjadi 3,65, berarti kan ada peningkatan ya. Jadi, kalau ditanyakan pertama kali, berdasarkan prinsip dari Le-Chatelier, bagaimana arah reaksi gitu, sampai terjadi, kesetimbangan. Ya, jadi di sini ketika amonianya ditambahkan maka reaksinya itu akan bergeser ke arah kiri gitu ya. Jadi karena ada penambahan, konsentrasi amoniaknya. Jadi reaksinya akan bergeser ke arah kiri, sampai terjadi kesetimbangan yang baru gitu ya. Nah kemudian, konfirmasi dengan menghitung, nilai Hc dan, Kc-nya ya. Nah, jadi di sini terlihat ya, jadi pada saat sedikit ditambahkan NH3, sistem tidak lagi berada pada kesetimbangan, sehingga reaksi akan bergeser dari kanan ke kiri gitu ya, karena, amonia dinaikkan konsentrasinya maka, reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah pembentukan, N2 dan, hidrogen, seperti itu. Nah, kemudian kalau mencari nilai Hc-nya, jadi Hc itu perhitungannya sama dengan mencari tetapan kesetimbangan ya. Jadi Hc itu, dihitung ketika kondisinya bukan pada kondisi kesetimbangan. Nah, jadi ya tinggal dimasukkan konsentrasi amonia dikuadratkan dibagi dengan konsentrasi nitrogen dan konsentrasi, hidrogen dipangkatkan 3. Jadi sesuai dengan koefisiennya.
Seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa nilai Hc-nya itu seharusnya lebih tinggi dibandingkan nilai Kc-nya. Karena kalau Kc-nya kan di sini tadi terlihat 2,37 10 pangkat min 3. Sedangkan dari hasil ini Hc-nya 10 pangkat min 2 yang lebih besar. Nah, jadi sesuai ya. Jadi ketika nilai Hc-nya itu lebih besar daripada Kc, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi yang saya tekankan di sini, jadi ketika ada perubahan konsentrasi, reaksinya akan bergeser gitu ya. Jadi sudah tidak terjadi kesetimbangan lagi. Nah, kalau yang dinaikkan konsentrasinya di sebelah kanan, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, sebaliknya ketika konsentrasi yang dinaikkan di sebelah kiri, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, kemudian bagaimana pengaruh perubahan volume dan tekanan ya? Jadi ketika tekanannya dinaikkan atau volumenya diturunkan di sini ya, di sini ketika tekanannya dinaikkan, volumenya diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisien gasnya itu terkecil. Gitu ya. Jadi ketika tekanannya diturunkan atau volumenya dinaikkan, maka kesetimbangan itu bergeser ke koefisien gas yang terbesar. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari sini ya. Jadi ketika tekanan naik ataupun volume turun, nah jadi nanti konsentrasinya itu akan naik sehingga pasti akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi ketika tekanan gas diturunkan, volumenya naik, maka konsentrasinya menjadi turun, sehingga akan bergeser ke koefisien yang besar. Nah, jadi nanti kalian bisa pahami yang berwarna kotak ini ya, yang diberikan kotak gitu ya. Jadi ketika tekanan naik atau volume turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien terkecil. Dan sebaliknya, ketika tekanan diturunkan, volume dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke kesetimbangan ke koefisien gas yang terbesar. Nah, sebagai contoh ini ya, jadi ketika kalau padatan kita tidak ini ya, tidak perhitungkan karena di sini pengaruh dari tekanan itu bisa muncul pada yang fasenya gas gitu ya. Jadi di sini misal untuk A, jadi kan yang di sebelah kiri koefisien yang fase gasnya 0, kemudian di sebelah kanan ada 1. Nah, ketika kondisinya ya, tekanannya diperbesar atau volumenya diperkecil, gitu ya. Jadi di sini kalau tekanan diperbesar, volumenya diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke koefisien gas terkecil ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan, di sebelah kiri 0, di sebelah kanan adalah 1, sehingga reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri, karena koefisien di sebelah kiri lebih kecil. Sama juga untuk yang B, jumlah koefisien di kiri adalah 1, kemudian jumlah koefisien di sebelah kanan adalah 2, sehingga reaksi akan bergeser dari yang jumlahnya ke yang koefisiennya kecil ya. Jadi di sini akan bergeser ke sebelah kiri juga, ke yang PCl 5, menentukan PCl 5. Nah, kemudian kalau untuk yang C, total koefisien di sebelah kiri adalah 2 ya, 1/1, kemudian di sebelah kanan juga 1/1. Nah, kalau sama seperti ini, maka dengan adanya perubahan suhu, perubahan tekanan maupun volume tidak mempengaruhi arah reaksi. Nah, kemudian untuk yang D, di sini total koefisien yang di sebelah kiri adalah 1+3, 4, kemudian di sebelah kanan adalah 2. Nah, jadi reaksinya itu akan bergeser ke sebelah kanan ya, karena kan bergesernya dari ke koefisiennya yang total koefisiennya yang terkecil ke sebelah kanan. Jadi ketika kondisinya tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien gas totalnya yang kecil gitu ya.
Nah, jadi perubahan konsentrasi, tekanan, dan volume itu tidak mempengaruhi pada nilai tetapan setimbangan, tapi hanya dapat merubah arah reaksi ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ketika ada perubahan konsentrasi maupun, volume dan tekanan itu tidak mempengaruhi, nilai Kc-nya atau Kp-nya, tapi hanya mempengaruhi arah dari reaksi. Tuh. Jadi nanti mohon dipahami yang berwarna kotak seperti ini ya. Jadi ketika produknya dinaikkan atau reaktannya diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke sebelah kiri. Ketika konsentrasi produknya diturunkan atau reaktannya dinaikkan, maka ke sebelah kanan. Dan yang ini juga ya, ketika tekanan naik, volume turun, maka kesetimbangan itu bergeser ke koefisien gas yang terkecil dan sebaliknya. Nah, kemudian, efek yang ketiga itu adalah perubahan suhu ya. Jadi di sini, ketika ada kenaikan suhu, maka, reaksi itu akan mendorong ke arah reaksi yang endotermis ya. Kemudian kalau ada penurunan suhu, maka reaksi akan, bergeser ke arah yang reaksinya eksotermis. Jadi kan ketika eksotermis itu kan malah, ini ya, harapannya kan adanya pelepasan energi, pelepasan panas gitu. Nah sehingga ketika suhunya turun, itu kan sesuai ya. Jadi ketika suhunya diturunkan, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah reaksi yang isotermis. Kalau kenaikan suhu, jadi ketika ada peningkatan dari suhu, maka reaksinya akan mendorong ke reaksi yang isotermis. Contohnya di sini ya, jadi contohnya ini. Jadi reaksi pembentukan NO2 dari jadi reaksi N2O4 menjadi 2NO2 itu adalah reaksi yang endotermis ya, karena di sini perlu ditambahkan panas. Nah, sehingga ketika ada kenaikan suhu, maka itu sesuai gitu ya. Jadi ada kenaikan suhu, maka reaksinya akan bergeser dari kiri ke kanan, reaksi endotermis tadi, gitu. Karena reaksi N2O4 menjadi 2NO2 itu adalah reaksi yang endotermis, membutuhkan panas, jadi sesuai. Ketika kenaikan suhu, maka reaksinya itu akan bergeser dari kiri ke kanan, dan sebaliknya gitu ya. Jadi ketika ada penurunan suhu, maka reaksinya dari sebelah kiri, dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, jadi di sini, berdasarkan prinsip Lekatelier, pada penambahan panas reaksi akan cenderung kepada reaksi yang menyerap panas, dan pada pengurangan panas akan cenderung pada reaksi yang melepaskan panas atau eksotermis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah penambahan katalis. Jadi di sini katalis itu tidak mempengaruhi arah dan nilai konstanta keseimbangannya, tapi hanya, mempercepat tercapainya keseimbangan. Jadi di sini katalis tidak mempengaruhi, arah maupun nilai konstanta keseimbangannya atau tahapan keseimbangannya, tapi mempengaruhi, semakin cepatnya terjadi keseimbangan. Nah, jadi, ini kesimpulan dari pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi dari, ketetapan kesetimbangan tadi ya. Jadi di sini, adalah ada reaksi 2I fase gas menjadi I2 fase gas. Nah, reaksinya itu adalah reaksi eksotermis. Jadi reaksi pembentukan I2 itu adalah reaksi eksotermis, yaitu yang melepaskan kalor. Nah, kemudian kalau kondisinya ya, jadi ketika tekanannya itu ditingkatkan, yang awalnya mungkin dari 1 atm jadi 10 atm gitu ya, eee, bagaimana gitu ya, arah reaksinya gitu ya. Jadi ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ketika adanya perubahan dari kondisi operasi, maka reaksinya, akan seperti apa gitu. Nah, jadi ketika di sini, ketika tekanan dinaikkan ataupun, volumenya diturunkan ya, jadi kan, arahnya adalah ke total koefisien yang terkecil ya. Nah, dilihat dari reaksi ini, yang di sebelah kiri, total koefisiennya adalah 2,
kemudian di sebelah kanan total koefisiennya adalah 1 ya. Nah, jadi, sesuai dari kesimpulan yang tadi ketika tekanannya ini tadi ya, ketika tekanan naik ataupun volume diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gasnya yang kecil. Nah, dilihat dari ini tadi, dari soal, di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, berarti reaksinya ketika ada tekanan dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah kanan ya, akan bergeser ke arah kanan, karena total koefisien di sebelah kanan lebih kecil dibandingkan total koefisien di sebelah kiri. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, jika I2 ditambahkan ke dalam campuran atau dalam artian konsentrasi I2 ditingkatkan. Nah, reaksinya bagaimana? Nah, jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri ya. Jadi di sini kesetimbangan akan bergeser ke arah left ya atau ke arah kiri. Karena sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di bagian ini, yang efek pertama ya. Jadi ketika ada salah satu dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah sebaliknya. Jadi contohnya tadi ketika amoniaknya ditambahkan, ditingkatkan konsentrasinya, maka reaksinya akan bergeser ke arah sebaliknya, berarti ke arah kiri. Itu. Nah, kemudian kalau di sini tadi I2-nya dinaikkan konsentrasinya, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri juga ya, pembentukan 2I, itu. Nah, kemudian ketika suhu diturunkan, yang terakhir suhu diturunkan, reaksi pembentukan dari 2I menjadi I2 adalah reaksi eksotermis yang melepas kalor. Jadi kalau suhu diturunkan, berarti reaksinya kemana? Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini tadi. Jadi ketika adanya penurunan ya, pengurangan panas reaksi, maka akan cenderung pada reaksi yang melepas panas atau eksotermis. Nah, kalau adanya penambahan panas, maka reaksinya akan ke arah reaksi yang endotermis. Nah, dari sini gitu ya, dari soal ini dapat kan suhu diturunkan ya, atau dalam artian panas reaksinya diturunkan. Maka nanti akan ke arah yang eksotermis. Ke arah eksotermis itu ada reaksi ke kanan, gitu ya. Reaksi ke kanan adalah reaksi eksotermis. Jadi dapat disimpulkan ketika ada penurunan suhu, maka reaksinya akan bergeser ke arah kanan, gitu ya. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, reaksi yang sebelah kanan, gitu. Nah, itu penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi ya, itu. Jadi, ketika tekanannya naikkan atau volumenya diturunkan, maka akan bergeser ke total koefisiennya yang terkecil. Dan sebaliknya, ketika tekanan diturunkan atau volumenya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang total koefisiennya besar. Kemudian kalau salah satu konsentrasi dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, di sini karena I2 dinaikkan konsentrasinya, maka reaksinya akan bergeser ke arah pembentukan I2 ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan suhu, jadi kalau suhu diturunkan, itu reaksinya ke arah yang reaksi eksotermis. Kalau suhu dinaikkan, maka reaksinya adalah reaksi yang ke arah endotermis. Nah, karena di sini contohnya adalah suhu diturunkan, maka reaksinya adalah reaksi yang eksotermis. Nah, dari soal ini sudah disebutkan reaksi ke kanan adalah reaksi eksotermis. Sehingga jawaban yang C adalah reaksinya adalah ke sebelah kanan. Itu. Nah, jadi seperti itu untuk materi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya di sini kita bahas untuk contoh latihan ya, soal latihan yang kedua. Jadi, jika dalam bejana 5 liter terdapat kesetimbangan 3 mol gas PCl5, 3 mol PCl3, dan
2 mol PCl2. Tentukan harga K-nya. Nah, ini memang tidak diberikan reaksinya ya, tapi, nanti, kalau untuk soal selanjutnya ataupun ujian mungkin langsung sudah ditambahkan reaksinya ya, karena mungkin, kemarin kalian, bingung untuk membuat reaksinya karena di soal tidak dicantumkan. Nah, maka di sini nanti untuk ke depannya untuk, ujian sudah, diberikan reaksinya ya. Nah, jadi di sini, eee, kita menggunakan bejana ataupun reaktornya itu volumenya 5 liter. Nah, di dalam bejana tersebut terdapat, 3 mol gas PCl5, 3 mol, PCl3, dan 2 mol Cl2 yang berada pada kesetimbangan ya. Jadi ketika berada pada kesetimbangan, maka kita bisa mencari nilai K-nya ya. Jadi kalau ada tulisan kesetimbangan, maka kita bisa mencari nilai K, gitu. Nah, jadi reaksinya adalah sebagai berikut ya. Jadi, dari PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Jadi contohnya seperti ini, reaksinya adalah, dari PCl5 menjadi terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Volume reaktornya adalah 5 liter. Nah, pada saat kesetimbangan adalah molaritas dari PCl5 3 mol, PCl3 adalah 3 mol, dan Cl2 adalah 2 mol. Nah, kemudian kalau mencari Kc ya, karena di sini yang diketahui dalam bentuk, molnya ya, sehingga kita carinya adalah Kc, yang mana kalau Kc itu yang dimasukkan adalah molaritasnya. Untuk mencari molaritas itu adalah mol dibagi dengan volumenya kan ya. Nah, jadi di sini, untuk mencari Kc itu adalah molaritas dari PCl3 dikali dengan molaritas Cl2 dibagi dengan molaritas PCl5 gitu ya. Di sini nilai Kc adalah molaritas dari PCl3 dikali dengan molaritas Cl2 dibagi dengan molaritas dari PCl5. Nah, molaritas itu tadi mol per volume kan ya. Jadi molnya PCl3 adalah 3 dibagi volume total reaktor ya 5 liter dikali dengan, Cl2 molnya 2 mol dibagi dengan 5 liter dibagi dengan PCl5, 3 mol dibagi dengan 5 liter. Sehingga dihasilkan nilai Kc-nya itu adalah 0,4. Nah, jadi di sini, nilai Kc-nya adalah 0,4 ya. Nah, jadi ini, sampai sini dulu ya. Sampai mencari K ini dulu. Sampai mencari nilai K ini, jadi dari, kalimat yang pertama ini sampai mencari nilai K, itu, adalah sebagai berikut. Jika nanti dapat dicari nilai Kc-nya ya. Nah, kenapa bisa dicari nilai Kc-nya? Karena di sini sudah ada tadi, ada tulisan kesetimbangan ya. Jadi kalau kesetimbangan itu, maka bisa dicari nilai Kc-nya. Nah, selanjutnya itu adalah jika pada kesetimbangan tersebut ditambahkan 1 mol gas Cl2 pada suhu tetap, bagaimana susunan kesetimbangan yang baru? Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi faktor-faktor tadi gitu ya. Jadi ketika ada salah satu, perubahan ya, maka kesetimbangannya itu akan berubah lagi gitu ya. Jadi kan di sini sudah terjadi kesetimbangan dengan konsentrasi, atau mol tertentu. Nah, kemudian ketika ada tambahan atau ada perubahan dari tekanan ataupun dari konsentrasinya, maka kesetimbangannya itu akan berubah lagi gitu ya.
Nah, di sini jika pada kesetimbangan tersebut ditambahkan 1 mol gas Cl2 pada suhu tetap, bagaimana susunan kesetimbangan yang baru? Nah, jadi awalnya mol Cl2-nya itu cuma 2 mol menjadi ditambahkan 1 mol menjadi 3 mol. Bagaimana pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi untuk soal yang kedua, yang B gitu ya lanjutannya, karena konsentrasi Cl2 ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser ke mana gitu ya. Jadi kan reaksinya tadi kan seperti ini ya, reaksinya seperti ini. Nah, pada saat kesetimbangan konsentrasinya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian, ada case gitu ya, bahwa, ditambahkan 1 mol gas Cl2. Jadi Cl2-nya itu ditambahkan. Nah, seperti yang sudah, kita bahas di, slide faktor-faktor tadi, ketika ada perubahan konsentrasi dari salah satu ini ya, salah satu, senyawa. Nah, ketika di sebelah kiri, di sebelah kanan gitu ya, di sini Cl-nya ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah sebaliknya. Jadi ketika Cl2 ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser dari PCl3 plus Cl2 menjadi PCl5. Gitu ya. Jadi karena konsentrasi dari Cl2 ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Dalam artian PCl3 plus Cl2 menjadi PCl5. Nah, jadi nanti kalian bisa, kemudian kan, yang ditanya itu bagaimana konsentrasi pada saat kesetimbangan yang baru. Jadi seperti itu, ketika ada perubahan, pasti ada perubahan dari konsentrasi akhirnya ya pada saat kesetimbangan. Maka kalian diminta mencari konsentrasi pada saat kesetimbangan. Nah, di sini untuk mencari konsentrasi pada saat timbangan, sama ya kita buat, reaksinya PCl3 plus Cl2 menjadi PCl5, ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Mula-mulanya berapa? PCl3 3 mol ya, kemudian Cl2-nya juga 3 mol dari 2, kemudian ditambahkan 1 mol menjadi 3 mol, kemudian PCl5 yaitu adalah 3 mol juga, gitu ya. Ini 3 mol juga. Nah, kemudian, yang bereaksi berapa? Nih, kan mula-mula reaksi setimbang. Nah, yang bereaksi itu berapa? Yang bereaksi itu bisa kita, cari dengan rumus fraksi derajat disosiasi dikali dengan mol mula-mula, gitu ya. Jadi untuk mencari berapa yang mengalami reaksi itu adalah perkalian dari derajat disosiasi dikali dengan mol mula-mula, gitu ya. Nah, di sini nah ini kan, N mol mula-mula kurangi dengan mol pada saat kesetimbangan. Ini sama juga, menunjukkan adalah berapa mol yang mengalami reaksi ya, berapa mol, yang bereaksi. Jadi berapa mol yang bereaksi itu sama dengan, derajat disosiasi atau alfa dikali dengan, mol mula-mula. Nah, sehingga dalam, garis, kolom reaksi ini kalian bisa tuliskan bahwa, derajat disosiasi dikali dengan mol mula-mula. Nah, karena ini semuanya 3 mol ya di bagian reaktan, maka, diambil salah satunya ya. Jadi 3, sama saja kan ya. Jadi, mol mula-mula dari PCl3 kan 3, kemudian dikali dengan derajat disosiasinya. Nah, karena letaknya di bagian reaktan, maka diberikan tanda negatif, karena semakin lama akan semakin berkurang. Nah, sebaliknya untuk yang PCl5 diberikan tanda positif, karena semakin lama akan semakin banyak terbentuk produk sampai terjadi kesetimbangan. Itu ya. Nah, jadi di sini seperti itu, sehingga pada saat sudah setimbang, maka
kita bisa hitung adalah pengurangan dari mula-mula dikurangi yang bereaksi ya. Jadi 3 dikurangi dengan 3 alfa. Kemudian yang Cl2 sama mula-mula 3 dikurangi dengan 3 alfa. Kemudian yang bagian produk PCl5 itu adalah 3 ditambah dengan 3 alfa, karena semakin lama akan semakin bertambah. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang paling penting itu adalah kalian membuat mula-mula, reaksi, dan setimbang. Kemudian kalian juga perlu tahu reaksinya ya. Jadi reaksinya seperti apa. Nah, kemudian mula-mulanya dilihat dari soal ini kan ya. Soal ini, dari soal pasti sudah diketahui mula-mulanya berapa. Kalau mencari reaksinya, yang bereaksi itu tinggal perkalian dari derajat disosiasi dikali dengan mol dari salah satunya. Nah, karena di sini sama ya tinggal dikalikan sama ya, karena 3 ya berarti diambil yang 3 gitu. Karena sama, dua-duanya sama, yang bagian reaktan. Nah, ketika sudah mengetahui konsentrasi pada saat kesetimbangan, mol pada saat kesetimbangan, nah kan kalian tidak tahu ya alfanya berapa. Sebenarnya kan kita itu ingin mengetahui berapa sih mol yang ada pada saat kesetimbangan, berapa mol dari PCl3, Cl2, dan PCl5 pada saat kesetimbangan. Nah, tapi karena alfanya kalian tidak tahu, maka kalian adalah mencari alfanya. Nah, untuk mencari nilai alfa itu adalah kalian gunakan nilai hubungan KC ya, nilai hubungan KC-nya gitu. Jadi KC-nya tadi kan sudah dicari pada soal yang A-nya ya. Dari sini kan sudah, kalau KC itu kan tidak mengalami perubahan ya, yang sudah dijelaskan tadi, KC itu tidak mengalami perubahan ketika ada perubahan konsentrasi, perubahan tekanan maupun volume. Tapi kalau suhunya berubah, itu KC-nya juga berubah. Nah, tapi di sini karena yang mengalami perubahan adalah konsentrasinya, bukan suhunya, maka nilai KC-nya itu adalah sama seperti yang pada slide sebelumnya ini gitu ya, 0,4. Nah, kenapa di sini diseperkan KC? Karena reaksinya kan tadi berbalik ya. Yang awalnya kan kalau kita hitung dari yang A ini adalah dari PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B ini karena ada penambahan konsentrasi ini maka reaksinya ke arah kiri, maka kan berarti reaksinya berubah ya. Dari PCl3 plus Cl2 menjadi PCl5 sehingga nilai KC-nya pun diseperkan ya. Jadi nilai KC-nya itu diseperkan. Nah, sehingga di sini untuk molaritasnya dimasukkan adalah molaritas dari PCl5 dibagi dengan molaritas dari PCl3 dikali dengan molaritas dari Cl2. Nah, sehingga tinggal dimasukkan saja. Jadi molaritas yang dimasukkan adalah yang ini ya, hasil pada saat kesetimbangan. Nah, karena ini tadi kan, kalau ini tadi kan PCl3 kali Cl2 per PCl5 hasilnya 0,4, maka karena ini dibalik ya, PCl3 dan Cl2-nya di bagian bawah, Cl5-nya di bagian atas, maka nilai KC-nya pun diseperkan. Diseper 0,4 sama dengan molaritas PCl5 pada saat kesetimbangan kan ini ya, 3 plus 3 alfa. Nah, ini dalam bentuk mol, maka perlu dibagi dengan volumenya. Bagi volumenya 5. Dibagi dengan yang ada di PCl3 dan PCl2 pada saat kesetimbangan. Jadi 3 min 3 alfa per 5, kemudian Cl2-nya adalah 3 min 3 alfa per 5 juga. Seperti itu. Nah, ini nanti tinggal dikalikan ya. Jadi kalian nanti bisa dikerjakan ulang lagi ya. Jadi ini cuman perkalian biasa, sehingga nanti akan dihasilkan sebagai berikut. 4,5 alfa kuadrat min 12 alfa plus 1,5 sama dengan 0. Nah, di sini karena ada kuadrat pasti ada 2 alfa yang bisa dihasilkan. Nah, untuk lebih gampangnya maka kalian gunakan
rumus ini ya untuk mencari alfanya ya, yaitu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, yang mana nilai ini adalah A, 4,5 itu adalah A, negatif 12 itu adalah B, dan 1,5 itu adalah C-nya. Nah, sehingga selanjutnya itu adalah menghitung, dimasukkan ya, B-nya adalah negatif 12, kemudian A-nya adalah 4,5, C-nya adalah 1,5. Nah, sehingga nanti dihasilkan dari hasil perhitungan ini ya, karena plus minus, jadi nanti ya kalau ini dipositifkan hasilnya berapa, dinegatifkan hasilnya berapa. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan 2 alfa. Yang pertama adalah 2,53 dan yang kedua adalah 0,131. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk derajat disosiasi atau alfa ini memiliki rentang angkanya 0 sampai 1 ya, maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari 1 ataupun nilainya negatif gitu. Nah, jadi ketika ada 2 hasil seperti ini pasti dipilih yang rentangnya antara 0 sampai 1. Gitu. Nah, sehingga pada saat timbangan, jadi ambil yang alfa ini ya, kemudian kalau kalian cari konsentrasi pada saat timbangan, tinggal alfanya itu dimasukkan ke sini tadi. Jadi contohnya di sini untuk PCl5 konsentrasinya berapa? Jadi 3 ditambah 3 dikali alfanya diganti 0,131. Kemudian karena dalam bentuk konsentrasi dibagi dengan volume reaktornya adalah 5. Kalau PCl3 hasilnya sama dengan PCl2 ya. Jadi 3 min 3 kali 0,131 dibagi volume reaktor. Sehingga ketemulah molaritasnya adalah sekian. Jadi ini adalah molaritas pada saat kesetimbangan ya. Jadi pada saat kesetimbangan, jadi kalau sudah setimbang, sudah tidak ada perubahan yang teramati ya. Seperti yang sudah dijelaskan, kesetimbangan itu terlihat ketika tidak adanya perubahan yang teramati. Jadi konsentrasinya sama gitu ya. Ya konsentrasi dari reaktor maupun produk itu sama. Ketika sudah terjadi kesetimbangan. Nah, kemudian kalau lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya itu soal yang ketiga ya maksudnya ya. Jika pada kesetimbangan, jadi reaksi PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2 sama dengan pada soal nomor 2, volume bejana diperkecil menjadi 2 liter, hitung komposisi zat yang baru. Nah, jadi di sini itu sama ya tadi ya. Jadi reaksinya adalah sama, sehingga Kc-nya pun juga sama. Nah, jadi ketika volumenya diperkecil, maka reaksinya akan ke arah mana gitu ya. Jadi ketika volumenya diperkecil seperti yang sudah kita pelajari di faktor-faktor tadi ya, ketika volumenya diperkecil maka reaksinya akan bergeser ke arah yang koefisiennya total koefisiennya adalah yang kecil ya, kan dari sini tadi. Jadi kalau volumenya diperkecil dari 5 liter menjadi 2 liter, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke koefisien gas terkecil. Nah, kalau kita lihat dari reaksi yang ada gitu ya, reaksi ini, kan reaksinya di sini 1, di sini adalah 1 plus 1 yang opsinya 2. Maka reaksinya itu akan bergeser ke pembentukan PCl5 lagi ya. Jadi, maka di sini dituliskan PCl3 plus Cl2 menjadi PCl5 karena volumenya mengalami perubahan dari 5 liter menjadi 2 liter. Nah, kalian lakukan perhitungan lagi mula-mula reaksi setimbang yang mana konsentrasinya kita anggap sama dengan soal nomor 3.
PCl3-nya 3 mol, Cl2-nya 2 mol, dan PCl5-nya adalah 3 mol. Nah, kemudian kalau mencari reaksi, berapa yang bereaksi itu adalah tadi ya perkalian antara derajat disosiasi dikali dengan mol awalnya ya. Nah, karena di sini ada perbedaan antara 3 dan 2 ya molnya, kemudian koefisiennya sama-sama 1, maka kalian ambil yang molnya paling kecil gitu ya. Karena kan yang cepat bereaksi berarti kan ini ya 2, karena koefisiennya sama-sama 1. Sehingga reaksinya itu adalah 2 dikali dengan derajat disosiasi. Karena di bagian reaktan maka diberikan tanda negatif, kemudian di bagian produk diberikan tanda positif. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini merupakan mol pada saat kesetimbangan. Mol pada saat kesetimbangan. Nah, di sini tertulis ya karena reaksinya bergeser ke arah kiri, sedangkan nilai Kc yang kita hitung pada soal 2 tadi itu adalah reaksi yang sebaliknya, arah reaksi sebaliknya, maka nilai Kc-nya itu diseperkan tadi ya. Jadi karena reaksinya itu ke arah sebaliknya dari perhitungan mencari Kc-nya, maka di sini dibuat seper. Nah, sehingga sama juga. Jadi ketika sudah mendapatkan mol-mol pada saat kesetimbangan, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nah, jadi kan kalau untuk mencari nilai ini kan sama ya. Sebenarnya kan Kc-nya itu adalah perbandingan dari yang ada di produk, molaritas di produk dibagi dengan molaritas di reaktan. Nah, karena di sini Kc-nya itu tadi perhitungannya sebaliknya, arah reaksinya maka diseperkan. Jadi kalau di sini ya berarti kan molaritas PCl5 dibagi dengan molaritas PCl3 dikali dengan molaritas Cl2. Nah, molaritas PCl5 itu adalah 3 plus 2 alfa, volumenya adalah 2 ya, karena menjadi 2 tadi. Kemudian di bagian molaritas PCl3 itu adalah 3 dikurangi 2 alfa dibagi volumenya 2. Kemudian molaritas dari Cl2 adalah 2 kurangi 2 alfa per 2. Nah, ini cuman perkalian ya, jadi nanti coba kalian lakukan perhitungan gitu ya, dihitung-hitung sehingga nanti akan dihasilkan angkanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini di sini ini merupakan A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Masukkan ke rumus untuk mencari alfa atau derajat disosiasinya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya negatif 29, A-nya 10, C-nya adalah 9. Nah, jadi nanti akan ketemu 2 angka, karena di sini ada nanti dibuat positif dan dibuat negatif. Nah, seperti itu. Kemudian dipilihlah yang nilainya antara 0 sampai 1 ya, karena derajat disosiasi itu adalah rentangnya dari 0 sampai 1. Nah, kalau sudah ketemu nilai alfanya, maka tinggal dimasukkan ke ini tadi, sama ya. Jadi contohnya untuk menghitung molaritas PCl5, 3 ditambah 2 kali alfanya adalah 0,353. Kemudian karena ini dalam bentuk mol, berarti dibagi dengan volume totalnya 2 tadi. Sehingga dihasilkan sekian. PCl3 juga dimasukkan angkanya dari reaksi ini ya. 3 min 2 alfa, 3 min 2 kali alfanya 0,353 dibagi volumenya 2. Kemudian kalau Cl2, 2 dikurangi 2 kali 0,353 per 2, sehingga dihasilkan molaritasnya sekian. Nah, jadi seperti itu untuk mencari ya komposisi zat baru ketika adanya perubahan ya, pengaruh-pengaruh yang terjadi, gitu. Jadi yang pertama, kalian perlu mengetahui nilai Kc-nya pada saat timbangan. Kemudian kalau ada perubahan bisa dilihat gitu ya, arah reaksinya bergeser atau tidak gitu. Kalau bergeser, apakah bergesernya sama ke arah sesuai dengan perhitungan Kc ini, Kc awal gitu. Nah, kalau tidak berarti diseperkan gitu ya, kalau arah reaksinya berbalik arah. Tapi kalau reaksinya sama ya sama ya Kc-nya.
Seperti itu. Nah, kemudian, yang paling penting itu adalah menuliskan mula-mula, reaksi, dan setimbang ya. Jadi kalau mula-mula itu dari konsentrasi yang sudah, ada, kemudian, reaksinya itu dari, perkalian antara derajat disosiasi kali molnya ya. Kalau di sini molnya sama, berarti ya ambil salah satu, berarti kan 3, sama-sama 3. Nah, karena di bagian reaktan diberikan negatif, kalau di, produk menjadi positif. Kalau setimbang itu tinggal dijumlahkan ya, jumlahkan antara mula-mula jumlahkan dengan reaksinya. Atau dalam artian 3 kurangi 3 alfa gitu ya. Di sini, 3 dikurangi 3 alfa, 3 ditambah 3 alfa. Nah, kalau sudah ketemu pada saat setimbang tinggal dimasukkan ke rumus Kc gitu ya. Jadi produk dibagi dengan reaktan. Produknya apa, reaktannya apa, dalam bentuk konsentrasi. Nah, karena di sini masih dalam bentuk mol, maka perlu dibagi dengan volumenya gitu ya, gitu. Nah, hal yang sama juga dengan ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk, soal nomor 4 ini kan ada reaksi sebagai berikut, nilai Kp-nya adalah 2,05. Nah, hitung nilai Kp dan Kc untuk reaksi berikut. Kita bandingkan antara reaksi yang pertama dan reaksi yang ini ya. Jadi reaksinya itu kalau yang ini itu merupakan reaksi sebaliknya ya. Jadi kan, arah reaksinya kan ini, dari kanan ke kiri ya kalau kita lihat ya. Dari CS2 plus 2H2 menjadi setengah CH4 plus H2S. Jadi terbalik. Jadi kalau kita, bandingkan antara reaksi dan reaksi 2 itu adalah reaksinya, sebaliknya, ke arah sebaliknya, kemudian koefisiennya itu menjadi setengahnya. Jadi kan di sini setengahnya nih. Jadi kan yang awalnya ini koefisiennya 1, untuk CS2 ini menjadi setengah, gitu ya. Karena setengahnya, maka untuk mencari nilai Kp, karena yang pertama kali diketahui adalah Kp-nya, maka untuk mencari nilai Kp, kalau arahnya berbalik tadi diseperkan ya. Jadi kalau arahnya berbalik diseperkan, jadi diseperkan kemudian karena koefisiennya itu adalah setengahnya, gitu ya, karena di sini adalah, koefisiennya dari yang persamaan 1 dan persamaan reaksi 1 dan 2 itu adalah setengahnya, maka diakarkan, akar setengah gitu ya, dipangkatkan setengah atau diakarkan. Nah, maka dari itu untuk mencari Kp adalah diseperkan kemudian dipangkatkan setengah gitu, atau dalam bentuk diakar. Sehingga ketemulah nilai Kp-nya sekian. Nah, kalau Kp ketemu sehingga nanti Kc-nya bisa pakai rumus yang ini kan ya. Kc sama dengan Kp dibagi dengan RT pangkat delta N. Kp-nya sudah ada, R-nya 0,0821, suhunya 298 Kelvin, delta N adalah ini ya, selisih total di koefisien di produk dikurangi dengan koefisien di reaktan. Nah, itu untuk pembahasan yang kesetimbangan ini ya, kesetimbangan, kimia. Sekarang saya untuk kesetimbangan fase ya. Jadi untuk kesetimbangan fase, yang paling penting kalian harus bisa membaca diagram-diagram yang, sudah disediakan gitu ya. Kemudian nanti juga ada perhitungannya. Nah, yang pertama itu adalah untuk yang sistem satu komponen. Kalau sistem satu komponen contohnya kita ambil diagram yang diagram air ya. Nah, jadi kalau letaknya di sebelah warna kuning, maka semuanya dalam bentuk padatan. Kalau di sebelah, ini warna ungu berarti dalam bentuk fase cair semua. Kalau di sebelah warna biru ini, maka dalam bentuk fase gas. Nah, kemudian kalau garisnya berada pada garis A ke C, itu berarti fasenya ada 2 ya, berarti ada fase padat dan ada fase gas. Kalau untuk yang B, C ini, maka fasenya adalah fase padat dan cair, campuran ya.
Kemudian kalau C dan D itu adalah berada pada campuran fase cair dan fase gas, gitu ya. Jadi di sini adanya kesetimbangan antara fase cair dan fase gas, kesetimbangan fase padat dan fase cair, dan di sini adalah kesetimbangan dari fase padat dan fase gas. Nah, kemudian, kalau berkaitan dengan, sistem satu komponen, kalian perlu mengetahui, apa sih fungsi dari persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi persamaan Clausius-Clapeyron itu adalah sebagai berikut ya, ln P per P bintang sama dengan negatif delta H penguapan per R kali seper T min seper T bintang. Jadi bintang ini tuh untuk, membedakan saja ya, jadi angka P dan T ini sama, maksudnya, eee, P dan T itu, selaras ya, P dan T ini selaras, kemudian P bintang dan T bintang itu selaras. Nah, ini adalah rumus untuk persamaan Clausius-Clapeyron ini. Nah, contohnya di sini, apa sih penggunaan dari persamaan Clausius-Clapeyron? Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, eee persamaan Clausius-Clapeyron ini bisa digunakan untuk menentukan tekanan uapnya ketika suhu didihnya diketahui, atau sebaliknya ketika tekanan uapnya diketahui, maka kalian bisa mencari suhu didihnya, gitu ya. Jadi, di sini kalau ada contoh, ketika tekanan uap benzen pada suhu 20 derajat Celcius, hitung tekanan uap benzen pada suhu 20 derajat Celcius ketika diketahui suhu didih benzen pada tekanan 1 atm adalah 80 derajat Celcius. Delta H evaporasi adalah sekian, R-nya adalah sekian. Nah, kalian diminta gitu ya. Jadi kan di sini ketika tekanannya berbeda, maka suhu didihnya akan berbeda ya. Jadi ketika, tekanan 1 atm, maka suhu didihnya 80 derajat Celcius. Nah, ketika suhu didihnya 20 derajat Celcius, kira-kira berapa tekanannya gitu ya. Ya makanya di sini dicarinya seperti itu. Jadi kita anggap di sini itu yang dicari adalah P bintangnya yang mana 20 derajat Celcius itu adalah T bintang. Kemudian di sini 1 atm adalah P-nya, kemudian 80 derajat Celcius adalah, T-nya gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan dari, data-data yang sudah diberikan, yang mana ln P itu adalah tekanan, jadi di sini tertulis ya. Jadi ketika tekanannya 1 atm, maka titik didih benzen adalah 80 derajat Celcius atau 353 Kelvin. Jadi di sini tekanannya, dalam bentuk kPa 101 kilopascal, kemudian T-nya itu dalam bentuk, di sini 353 Kelvin, dalam bentuk Kelvin. Delta H-nya adalah disamakan dengan sini dalam bentuk joule ya, karena R-nya dalam bentuk joule juga. 30.800 joule per mol, R-nya 8,314. Nah, yang dicari adalah tekanannya, P bintangnya, sedangkan suhu didihnya itu adalah T bintangnya adalah 293 Kelvin. Sehingga dari hasil perhitungan diperolehlah tekanan uap benzen pada suhu didih 20 derajat Celcius adalah 11,7 kilopascal. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau untuk yang, persamaan Clausius-Clapeyron itu fungsinya adalah untuk menentukan tekanan uapnya atau suhu didihnya ketika, kita sudah mengetahui suhu didih dan tekanan pada kondisi lain gitu ya, gitu. Nah, kemudian untuk sistem 2 komponen ada beberapa ya, contohnya pada fase cair uap, cair-cair, dan fase cair padat. Nah, di sini, yang, pertama kalian perlu membaca dari diagram ini ya. Jadi di sini itu adalah sumbu X-nya itu merupakan fraksi molnya
Jadi kalau di sini kan sistem 2 komponen, berarti ada 2 komponen yang, terdapat dalam suatu, campuran ya. Jadi contohnya misalkan A dan B. Nah, di sumbu X itu menunjukkan fraksi mol dari A. Kemudian sumbu Y menunjukkan, tekanannya, gitu ya. Nah, kemudian di sini, ini merupakan fase cair ya, daerah ini semuanya dalam bentuk fase cair, di bagian sini semuanya dalam bentuk fase uap, kemudian kalau letaknya berada ini adalah garis apa? Garis bubble point ya, garis bubble point, kemudian yang berwarna ungu adalah garis dew point. Nah, nanti coba diulangi lagi, dipahami ya. Kalau yang bersinggungan dengan liquid adalah bubble point, kemudian yang bersinggungan dengan garis, uap adalah vapor dew point ya. Nah, kalau letaknya titik kalian itu berada di antara bubble dan dew point, maka ada 2 fase yang terbentuk, fase cair dan fase liquid, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ketika titik plotting yang kalian, lakukan, dari hasil plotting ternyata titiknya ada di A ini, maka fasenya adalah fase cair semua atau fase liquid semua. Nah, ketika tekanannya diturunkan, nah sampai titiknya adalah di, bubble point ini. Nah, maka apa, jadi fasenya adalah fase cair, kemudian ada sedikit fase uap yang terbentuk. Semakin ke bawah, semakin tekanannya semakin rendah. Nah, kemudian titiknya berada di antara bubble dan dew point, maka, ini ada 2 fase, fase cair dan fase uap, yang mana fase cairnya semakin sedikit gitu ya, dan fase uapnya semakin banyak. Kemudian kalau tekanannya diturunkan lagi sampai A3 aksen ini, maka fase cairnya tinggal sedikit, fase uapnya semakin besar, gitu ya. Sehingga nanti pada titik A4 semuanya dalam bentuk fase uap, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bisa saja diminta, menjelaskan ya, ketika di titik A fasenya apa, di titik A2 aksen fasenya apa, di titik A4 fasenya apa gitu ya dalam ujian gitu. Nah, jadi kalian harus bisa, membaca diagram diagram yang ada dalam, kesetimbangan fase ini ya. Jadi kalau masih ada di daerah liquid berarti semuanya liquid, kalau bersentuhan dengan bubble point maka, akan terbentuk uap sedikit jumlah kecil gitu ya, kemudian masih dalam fase cairnya cukup banyak. Kalau semakin ke sini gitu ya, semakin mendekati dew point maka fase uapnya semakin besar, fase cairnya semakin dikit. Nah, kalau berada di garis dew point, fase uapnya sangat besar dan hanya sedikit fase cair. Nah, kemudian di A4 semuanya sudah dalam bentuk fase uap. Nah, kemudian kalau, kita ambil contoh soal yang, kita sudah bahas di pertemuan beberapa minggu lalu ya. Jadi, berkaitan dengan, diagram tekanan, komposisi juga ya, fase cair uap. Nah, jadi di sini adalah diagram untuk, campuran benzen dan toluen ya. Benzen dan toluen, sumbu X-nya menunjukkan fraksi mol benzen, sumbu Y-nya menunjukkan fraksi mol dari menunjukkan tekanan uapnya. Nah, kemudian di sini dari contoh soal bahwa, campuran itu terdiri dari 0,5 mol benzen dan 0,5 mol toluen, yang mana tekanannya itu diatur pada 850 milimeter Hg. Nah, kemudian kita plotting ya. Jadi 0,5 itu kan di sini ya, benzen 0,5. Ini kan diketahui 0,5 mol benzen. Ini kan fraksi mol ya. Nah, jadi kalau fraksi mol, jadi sebenarnya itu kan, adalah untuk mencari fraksi mol benzen itu adalah, 0,5 ini dibagi dengan, mol totalnya ya. Untuk mencari fraksi mol benzen adalah mol benzen dibagi mol total. Mol benzennya 0,5, kemudian mol totalnya 0,5 plus 0,5 berarti kan ya.
Jadi diperoleh fraksi mol benzen 0,5 dibagi 1. Jadilah 0,5. Nah, di sini fraksi mol benzen 0,5, kemudian tekanannya diatur pada kondisi 850 mm Hg. Nah, jadi 850 kita anggap di sini ya, kemudian ditarik ke sebelah kanan, kemudian dari bawah fraksi molnya 0,5 ditarik ke atas sehingga ketemulah dua garis itu ya berada pada titik yang berwarna biru ini. Jadi biru ini pada fraksi mol 0,5 benzen dan tekanannya adalah 850. Nah, kemudian yang ditanyakan, berarti kan kalau letaknya berada di antara garis bubble dan dew point, maka fasenya ada 2 fase ya, ada fase cair dan ada fase liquid, gitu. Kalau di luar bubble point, maka semuanya dalam bentuk liquid, di luar dew point, maka semuanya dalam bentuk vapor. Nah, karena letaknya di antara garis bubble dan dew point, maka ada 2 fase cair dan fase uap. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa komposisi benzen dan toluan di fase uap dan di fase cair, tinggal kalian tarik garis sejajar ya, tarik garis lurus gitu ya, yang berpotongan, nanti berpotongan dengan garis bubble point dan berpotongan dengan garis dew point. Seperti itu. Jadi di sini untuk menentukan, nah ini adalah simbol X, ada simbol Y ya. Simbol X itu menunjukkan fraksi di fase cair. Kemudian simbol Y menunjukkan fraksi di fase uap ya. Jadi di sini ketika ada X benzen berarti adalah benzen yang ada di fase cair. X toluan adalah toluan di fase cair. Y benzen adalah fraksi benzen di fase uap, Y toluan adalah fraksi toluan, mol fraksi toluan di fase uap, gitu ya. Nah, untuk menentukan fraksi benzen dan toluan di fase cair, tinggal ditarik garis tadi ya, dari titik yang sudah kita temukan, ditarik garis berpotongan dengan garis bubble point-nya. Nah, kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, ini menunjukkan adalah fraksi benzen ya, karena di sini ada benzen, berarti menunjukkan adalah fraksi benzen di fase cair. Nah, jadi kita lihat karena letaknya di antara 0,3 sampai 0,4, jadi kita anggaplah 0,38. Jadi nanti mungkin hasilnya sedikit beda-beda tidak masalah, agar asal masih berada pada rentang yang dapat diterima gitu. Nah, jadi kita anggap di sini adalah fraksi mol benzennya, karena di sini ada sumbu X itu menunjukkan benzen, maka ini adalah fraksi mol dari benzen. Fraksi mol benzen adalah 0,38, sehingga fraksi mol toluan di fase cair adalah 1 dikurangi 0,38 ini, sehingga dihasilkan 0,52. Nah, selanjutnya untuk mencari fraksi yang ada di fase uap, tinggal ditarik garis dari titik yang sudah kita dapatkan tadi, ditarik garis, kemudian berpotongan dengan garis dew point-nya. Kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, karena letaknya di antara 0,5 sampai 0,6, jadi kita anggap di sini misal 0,56 ya. 0,56 ini menunjukkan fraksi mol benzen di fase uap. Nah, kemudian kalau mencari, toluen, fraksi mol toluen adalah 1 kurangi 0,56. Sehingga di sini adalah 0,54 ya harusnya. 0,44 gitu. Ya. Nah, itu jadi pertama kali, kalian diminta mencari fraksinya ya.
fraksi yang ada di fase uap atau komposisi di fase uap dan komposisi di fase cair. Nah, kemudian yang ditanya yang kedua adalah berapa rasio jumlah zat yang ada di zat dalam kedua fase. Nah, jadi rasionya itu adalah berapa jumlah zat di fase cair terhadap jumlah zat di fase uap. Nah, ini sesuai dengan Lever rule ya yang sudah kita pelajari. Intinya adalah rumus ini. N alpha per N beta sama dengan I beta per I alpha. I alpha ini menunjukkan fase cair ya. I beta, N beta menunjukkan jumlah zat di fase uap ya. Jadi N alpha menunjukkan jumlah zat di fase cair, N beta menunjukkan jumlah zat di fase uap sama dengan panjang I beta per I alpha. Nah, I beta itu adalah jarak dari titik ini menuju ke titik yang berpotongan dengan dew point-nya. Kemudian I alpha menunjukkan jarak dari titik campuran kita ke garis bubble point-nya gitu ya. Sehingga di sini I beta itu adalah tadi kan 0,6 ya, 0,56 ya di sini sampai 0,5. Jadi selisihnya 0,06. Kemudian I alpha itu adalah 0,5 dikurangi 0,38 sehingga 0,12. Jadi selisih dari titik ini ke titik ini adalah 0,12. Sehingga ketemulah angkanya 0,5. Sehingga jumlah fase cair itu adalah 0,5 jumlah fase uap. Nah, kemudian kalau dari hasil perhitungan B, jika total campuran itu 1 mol ya, total campurannya itu 1 mol, berapa mol di fase uap dan berapa mol di fase cair. Nah, jadi di sini kalau kita lakukan perhitungan, untuk mencari, jumlah yang ada di fase cair, tinggal dimasukkan I beta ini ya, I beta dibagi dengan total panjang dari sini ke sini. Jadi, I betanya 0,56 min 0,5 dibagi dengan, ya, kalau enggak di Nah, jadi, untuk mencari, jumlah di fase cair itu adalah I beta dibagi dengan panjang totalnya, I alpha plus I beta dikali, total dari campurannya berapa. Nah, di sini panjang dari I beta itu adalah, 0,56 dikurangi dengan 0,5 untuk, kemudian dibagi panjang totalnya itu dari 0,5 sampai 0,56 sampai 0,38 gitu ya. Kemudian total campurannya di sini sudah dituliskan 1 mol, sehingga diketahuilah hasilnya adalah yang di fase cair adalah 0,5 mol. Kemudian yang ada di fase, gas itu sama ya, tapi yang bedakan ini adalah I alfanya. I alpha per I beta plus I alpha kali jumlah total campurannya berapa. Nah, ketahuilah hasilnya sebagai berikut. Nah, itu untuk yang, sistem 2 komponen fase cair uap ya. Jadi selain kalian bisa membaca, kalian juga bisa menentukan komposisi di fase cair, fase uap, kemudian, jumlah yang ada di fase cair berapa, jumlah yang ada di fase uap berapa.
sesuai dengan perhitungan yang sudah dijelaskan tadi ini ya. Nah, kemudian untuk sistem 2 komponen fase cair-cair di sini, saya hanya menjelaskan berkaitan dengan pembacaannya ya. Jadi, untuk sistem cair-cair itu, eee, contoh grafiknya adalah sebagai berikut. Sumbu X menunjukkan, fraksi mol dari nitrobenzen, sumbu Y menunjukkan adalah suhunya ya atau temperaturnya. Nah, jadi kalau, letak titiknya itu berada jadi ketika, dilakukan plotting antara fraksi mol nitrobenzen dan, suhunya, nah diperoleh titiknya berada di luar ya, ini adalah garis keseimbangan, garis kubahnya itu merupakan garis keseimbangan, maka, akan terbentuk satu fase. Jadi campuran ya, fasenya fase, saling larut. Jadi contohnya di sini itu adalah campuran nitrobenzen dan, heksana. Jadi ketika heksan dan, nitrobenzen dicampurkan, bisa saja membentuk satu fase yang mana, benzen dan, benzen dan, heksan dan nitrobenzen itu akan larut sempurna membentuk satu, campuran satu fase. Nah, bisa juga pada kondisi tertentu ketika suhunya, rendah, komposisinya tertentu, bisa saja terbentuk 2 fase. Jadi nanti heksan dan nitrobenzen itu terpisahkan dalam suatu lapisan yang berbeda, gitu. Nah, jadi kalau titik, plotting kita yang sudah kalian, plotting itu berada di luar garis kesetimbangan atau garis kubah ini, maka akan terbentuk satu fase. Tapi kalau berada di dalam garis kesetimbangan atau garis kubah, maka akan terbentuk 2 fase. Nah, untuk menentukan komposisinya sama dengan, sistem fase cair gas tadi ya, tinggal di-plotting. Jadi misal kalau letak titiknya ada di sini, kemudian untuk mencari, eee, komposisinya tinggal ditarik garis lurus, gitu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan ketika fase 1 adalah campuran heksan dan nitrobenzen yang sudah tidak dapat dibedakan lagi keduanya karena bercampur dengan sempurna. Nah, kalau ada 2 fase, maka akan terdiri dari 2 campuran heksana dan nitrobenzen yang di antara keduanya masih dapat dibedakan satu sama lain. Jadi kalau kita lakukan proses, ini ya, pemisahan dengan corong pemisah nanti akan terbentuk 2 lapisan. Nah, di sini, contohnya kalau di sini ada A aksen dan ada A2 aksen. A aksen ini menunjukkan fase yang paling banyak mengandung komponen heksan dan sedikit ada komponen nitrobenzen. Nah, sebaliknya di A2 aksen itu adalah fase yang paling banyak mengandung komponen nitrobenzen dan sedikit dijenuhi oleh komponen heksan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa di sini nitrobenzennya banyak? Ya kalau dilihat dari, molnya, fraksi mol ini kan, karena kan ini nanti diturunkan ke bawah. Nah, ini kan fraksi mol nitrobenzennya cukup besar, heksannya dikit. Nah, kalau di sini nitrobenzennya sedikit, heksannya besar, maka dinamakan fase yang kaya heksana, seperti itu. Jadi untuk membacanya kalau berada di luar kubah atau luar garis keseimbangan, maka akan terbentuk satu fase, kalau berada di dalam akan terbentuk 2 fase, dan yang mana kedua larutan itu nanti dapat dipisahkan dengan jelas. Nah, kemudian untuk sistem, fase cair padat, contoh gambarnya adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini yang pertama, yang paling penting itu kalian bisa membaca dari grafik diagram yang sudah diberikan gitu ya. Nah, jadi kalau, di sini kan ada tulisannya ya P1, berarti kan satu fase, fasenya hanya satu, berupa fase liquid, tuh. Nah, kalau di sini ada P2, jadi ada 2 fase, yaitu adalah padatan A dan padatan B. Nah, kemudian di bagian daerah sini ada P2 yang menunjukkan terdapat 2 fase ya. Jadi fase cair dan fase padat gitu. Nah, jadi di sini ada 2 fase juga, yaitu fase cair dan padatannya adalah padatan dari A. Kalau di sini adalah padatan B gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dari gambar ini sudah, bisa menerangkan fasenya apa saja, kemudian dalam bentuk, liquid ataupun padatan.
Nah, contohnya di sini kalau kita campurkan A dan B ya. Jadi contohnya kalau untuk yang sistem cair padat itu adalah pada logam. Logam di sini adalah logam A dan B dicontohkan. Nah, pada titik A1 itu semuanya dalam bentuk fase cair. Nah, kemudian kalau A1 berpindah menjadi A2 gitu ya. Jadi ketika A1 mengalami perubahan jadi A2, maka akan, memasuki, wilayah 2 fase ya. Jadi akan terbentuk 2 fase. Padatan B akan terbentuk gitu ya. Padatan B akan sedikit terbentuk. Semakin ke bawah suhunya semakin rendah ya, karena biasanya kalau suhunya semakin rendah akan semakin banyak padatan yang terbentuk. Jadi pada A3 ini, lebih banyak terbentuk padatan B ya. Jadi B yang terbentuk akan semakin banyak, kemudian cairannya akan semakin sedikit. Nah, kalau cairannya akan lebih banyak, komposisi A-nya gitu ya, karena B-nya sudah berubah dalam bentuk fase padat. Semakin ke bawah, komposisi liquidnya semakin kecil, padatannya semakin banyak. Ketika melewati titik eutektik, semuanya sudah dalam bentuk fase padat. Jadi pada titik A5, akan terbentuk padatan A dan padatan B. Seperti itu ya. Titik eutektik ini adalah titik terendah, suhu terendah, terjadinya perubahan dari fase cair semua menjadi fase padat semuanya, gitu. Jadi, kalian perlu memahami bagaimana cara membaca diagram ini ya. Kalau di A1 fase liquid, A2 sedikit terbentuk, padatan B, cairannya masih ada, di A3 cairannya masih ada, kemudian padatan B terbentuk semakin banyak, di A4 padatan B terbentuk semakin besar dan, fase cairnya tinggal sedikit, ketika A5 semuanya sudah dalam bentuk fase padat, padatan A dan padatan B. Nah, di sini untuk menentukan, komposisinya, jadi kan kalau, untuk ini berarti kan, fasenya adalah fase cair dan fase padat ya. Nah, ketika letaknya pada titik A3 gitu ya, jadi nanti tinggal ditarik garis ya. Tarik garis, horizontal yang kemudian berpotongan dengan garis timbangan. Untuk menentukan fraksi fase cair, karena di sini adalah fraksi mol B ya, jadi untuk fase cairnya X-nya ya, fraksi cair B-nya itu ditarik berpotongan dengan garis timbangan, kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, ketemulah nilainya adalah 0,64 fraksi cair, eee, dari, B ya, 0,64. Sehingga fraksi cair A itu adalah 1 kurangi 0,64, 0,36. Kalau padatannya di sini semuanya adalah padatan B ya. Jadi padatan B. Nah, yang terakhir untuk sistem 3 komponen, jadi kalian perlu, bisa memploting ya, untuk diagram Turner-nya. Jadi contohnya ini adalah diagram Turner, semakin ke atas komposisi asam asetatnya semakin besar, di sini 100%, kemudian, semakin ke bawah ini komposisi vinil asetatnya 100% dan di sini adalah komposisi airnya 100%. Nah, kalau di sini untuk yang asam asetat garisnya adalah garis ini ya, horizontal, kemudian yang vinil asetat garisnya ke arah sana, kemudian untuk yang, air itu adalah garisnya ke arah sini. Nah, karena kalian sudah praktikum, berkaitan dengan diagram Turner harusnya bisa untuk plotting ini ya. Jadi di sini kalau kita misalkan komposisi asam asetatnya 20%. Nah, jadi ini 0, 20. Jadi tinggal ditarik garis horizontal 20%. Kemudian vinil asetatnya 40%. Ini 0, 20, 40. 40% di sini ditarik garis gitu ya. Tarik garis semuanya. Kemudian untuk airnya 40% juga. Ini 0, 20, 40 ditarik garis. Nah, kemudian titik yang berpotongan, jadi dari 3 garis itu, titik perpotongannya adalah titik yang, campurannya ya. Nah, ketika letaknya berada di bawah garis kesetimbangan atau garis kubah ini, maka akan terbentuk 2 fase.
Tapi kalau berada di luar, maka akan terbentuk satu fase. Jadi kondisinya di sini adalah 2 fase. Untuk menentukan fase yang pertama dan kedua tinggal ditarik garis yang berpotongan dengan, garis keseimbangan ini. Nah, tapi kalau tarik garisnya untuk yang sistem 3 komponen itu tidak, lurus ya, tidak horizontal, tapi di sini disejajarkan dengan garis-garis timeline yang sudah ada. Jadi nanti garisnya itu adalah yang sejajar dengan garis timeline yang sudah, tersedia, gitu. Nah, jadi seperti itu, untuk, pembahasan dari, tugas maupun sedikit, pengulangan dari materi ya. Jadi nanti mohon, karena ini juga direkam, jadi bisa dipelajari lebih lagi, sebagai sebagai ini ya, sebagai modal kalian untuk mengerjakan ujian 1 gitu. Jadi kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fase. Jadi nanti harapannya kalau bisa, eee, kalian fokuskan dulu untuk ujian 1 untuk mempelajari, kesetimbangan kimia, kesetimbangan fase, nanti setelah ujian 1 selesai, baru kita akan, adakan pertemuan untuk membahas yang tugas 2 dan 3 untuk persiapan ujian, pada saat UAS nanti, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari pembahasan yang sudah saya berikan? Ya silahkan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya untuk tadi yang contoh soal, mmm, yang kesetimbangan slide berapa ya saya lupa. Pokoknya kan ada yang persamaan reaksi, mula-mula bereaksi, dan sisa. Nah itu yang pokoknya tadi yang Cl2, Cl3. Heeh, Nah yang mana? yang ini betul. Kan oh maaf Bu, bukan, satu soal setelahnya. Nah, eh, mmm, kayaknya lagi next Bu, maaf Bu. Yo, maaf. Oh ya, yang ini, terima kasih. Nah, itu kan di eee, reaksinya tuh kan jadi setengah CS2 ditambah 2H2 sama dengan setengah CH4 ditambah H2S. Nah, kata Ibu kan karena koefisien reaksinya menjadi setengah, berarti kan diakarkan. Heeh. Itu kan yang setengahnya tuh cuman CS-nya ya, Bu. Kalau misalnya H2-nya juga jadi Semuanya ini, setengah. semuanya setengah kan ya? Yang 4 hidrogen menjadi 2 Oh, iya. hidrogen. Kalau misalnya seandainya yang setengahnya cuman satu zat itu memungkinkan nggak, Bu? Oh iya, nggak mungkin, karena kan nanti Oh, harusnya disetarakan dulu ya. oke baik, Bu, terima kasih. Iya. Maaf, Bu, kalau misalnya, eee berubah menjadi misalnya jadi 1/4-nya berarti diakarkan 4. Iya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi kemungkinan nanti akan ada 2 soal ya, 2 soal berkaitan dengan kesetimbangan kimia dan 2 soal berkaitan dengan kesetimbangan fasa. Jadi yang paling penting nanti kalian perlu memahami faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan gitu ketika ada perubahan perubahan dari konsentrasinya, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah mana. Kalau ada perubahan suhu seperti apa gitu ya. Nah ini, kemudian yang kedua, kemungkinan besar adalah yang berkaitan dengan seperti ini tadi ya contoh untuk, seperti contohnya pada soal 2 ini. Jadi ketika ada suatu kasus kemudian kalian diminta mencari komposisi pada kesetimbangan yang baru itu seperti apa. Jadi nanti mohon dipelajari gitu. Nah kemudian kalau untuk kesetimbangan, fasa, ya pasti nanti berkaitan dengan pembacaan
diagram ya. Seperti contohnya di sini tadi kalau di titik A berarti fasenya apa gitu. Di titik A2 aksen fasenya apa saja seperti itu. Jadi mungkin nanti salah satunya adalah diminta untuk membaca diagram yang berkaitan dengan sistem 1, 2, atau 3 komponen nanti mungkin ada beberapa, tidak semuanya. Kemudian yang kedua ya berkaitan dengan perhitungannya ya. Jadi perhitungannya yang pasti mencari komposisi gitu ya, komposisinya, kemudian rasionya dan seterusnya seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada dua ya, dua kesetimbangan fase, ada dua kesetimbangan kimia yang akan diujikan. Karena yang paling penting kalau di kesetimbangan fase ini adalah pembacaan diagramnya ya. Jadi nanti dipahami lagi untuk baca diagramnya. Titik ini berarti fasenya apa seperti itu. Sama mencari komposisi seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini sistemnya closed book ya. Jadi dipahami, bukan dihafalkan, tapi dipahami untuk tahapan pengerjaannya. Tuh. Kan sebenarnya kan kalian tidak perlu menghafal rumus ya, tapi memahami dari materi-materi yang sudah diberikan gitu ya. Contohnya tadi kalau berkaitan dengan ini ya B ya, ketika ada reaksi seperti ini, kemudian I2 ditingkatkan konsentrasinya. Nah, jadi ketika I2 ditingkatkan konsentrasinya kan berarti kan ya pasti reaksinya akan bergeser ke arah sebaliknya ya, pembentukan produk. Jadi kalau reaktannya banyak, biasanya kan reaktannya itu yang tinggi konsentrasinya gitu ya. Jadi ketika ada penambahan konsentrasi di bagian I2, maka reaksinya adalah pembentukan produk 2I gitu ya. Jadi itu kan secara pemahaman itu bisa dipahami itu. Kalau suhu diturunkan ya pasti ke arah reaksi yang eksotermis gitu itu. Karena kalau suhu diturunkan ke arah reaksi endotermis kan tidak memungkinkan kan ya, karena reaksi endotermis itu kan diharapkan malah membutuhkan panas gitu. Jadi di sini nanti mohon dipelajari berkaitan dengan faktor-faktor mencari komposisi pada kesetimbangan yang baru ini ya. Lagi kemudian pembacaan diagram-diagram dan perhitungannya. Rencananya kapan untuk ujiannya? Ujian pertama? Dianya kita udah sepakat di hari Kamis Ibu, terus buat kelas sama jamnya kita tuh masih ngediskusiin Ibu, soalnya masih nyari kelas yang kosong. Oh iya, kalaupun tidak memungkinkan mungkin dibagi menjadi 2 kloter juga nggak masalah sih ya. Di misal kelas 1A sampai 1C TK gitu ya, misal di jam ke 1-2, kemudian yang 1D sama TKPB di jam 3-4 gitu. Juga tidak masalah sih nanti kalau memang mencari kelas yang kosong itu susah gitu ya. Kalau 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 tidak bisa ya seperti itu aja, jadi dibagi 2 kloter. Kan kalau waktu ujiannya berdekatan kan meminimalkan adanya tanya jawab ya, adanya tanya-tanya gitu, soalnya seperti apa gitu. Jadi kalau waktunya berdekatan, nggak mungkin ada waktu untuk diskusi gitu ya, dengan kelompok kloter yang selanjutnya. Baik Ibu, ntar Fani sama teman-teman kabarin lagi ke Ibu. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya berarti untuk pembahasan yang kedua, tugas 2 dan 3 kita adakan di Jumat saja ya, biar kalian bisa fokus dulu di yang ini, yang ujian 1 dulu. Kalau misalnya buat pertemuan online yang materi baru Ibu, di Jumat juga. Iya, mulai Jumat itu saja semuanya setelah kalian menyelesaikan ujian pertama. Oh iya, berarti pembahasan tugas 2, 3 sama materi baru hari Jumat ya Ibu? Iya. Ya, oke. Ada lagi yang didiskusikan?
Ibu izin bertanya, Iya, kalau untuk ujian 1 boleh pakai kalkulator, Bu? ya kalkulator boleh, penggaris boleh, asal tidak membawa catatan ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya, heeh, yang ini. Iya, iya betul. Karena kan kita anggapnya pada kondisi kesetimbangan ya. Iya, heeh. Oh ya, ya nggak apa-apa. Kalau tugas kan nanti inilah, heeh, iya. Ada lagi? Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, waktunya juga sudah hampir ini ya, udah hampir maghrib. Terima kasih atas kehadirannya, semoga nanti bisa dipersiapkan dengan baik ya untuk ujian pertama. Jadi mohon nanti untuk, PJ-nya bisa memberikan info ke saya untuk, jadwal fix-nya kapan gitu. Saya akhiri pertemuan hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.